edukasi atau simulator sistem pernapasan manusia yang dibuat dari material daur ulang. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Herliani dengan NPM 0099. Saya Maila Mawati dengan NPM 0097. Dan saya Afifah Mulyani dengan NPM 0095. Serta teman kami yaitu Mesak Mabularu dengan NPM 0098 yang kebetulan hari ini tidak dapat mengikuti dalam pembuatan video, namun mengikuti dalam pembuatan medianya. Objek yang dianalisis adalah sebuah alat peraga edukasi yaitu simulator sistem pernapasan manusia yang dibuat dari material daur ulang. Alat ini menggunakan botol plastik transparan yang mempresentasikan rongga dada, sedotan plastik bercabang sebagai trankea dan bronkus, dua buah balon kecil sebagai paru-paru, dan lembaran balon karet di dasar botol sebagai otot diafragma. Alat ini dioperasikan secara manual dengan menarik dan melepaskan membran karet di bagian bawah untuk menyimulasikan proses inspirasi, menarik nafas, dan ekspirasi, menghembuskan nafas. Yang pertama dari segi sains. Yang pertama, anatomi biologi, menggambarkan struktur sistem pernafasan bagian bawah. Yang kedua, hukum termodinamika atau hukum Boyle. Alat ini bekerja murni berdasarkan prinsip fisika mekanika fluida gas atau hukum Boyle, di mana pada suhu tetap tekanan gas berbanding terbalik dan volumenya. Yang ketiga, mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Saat diafragma ke bawah ditarik, volume rongga dada buatan akan membesar. Oke, selanjutnya teknologi yang ada pada simulator ini. Dalam konteks tim, teknologi tidak selalu berarti perangkat elektronik atau digital. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan atau sains untuk memecahkan masalah atau membuat alat yang memiliki fungsi praktis. Contoh teknologi dalam media ini yaitu teknologi sistem kedap udara, yaitu penggunaan lakban hitam pada bagian bawah dan penggunaan lem pada tutup botol berfungsi untuk memastikan tidak ada udara luar yang bisa masuk atau keluar selain melalui pipa sedotan di atas ini. Jika botol ini mengalami kebocoran sekecil apapun, sistem simulasi tekanan ini akan gagal karena udara akan masuk dari celah bocor, bukan dari saluran utama pipa. Nah, bagaimana teknologi dapat bekerja pada alat ini? Yang pertama yaitu simulasi menarik napas atau inhalasi, yaitu ketika Anda menarik lembaran karet atau balon pada bagian dasar botol ini ke arah bawah, yaitu dapat memperbesar volume atau ruang di dalam balon tersebut. Ini mewakili rongga dada. Yang kedua yaitu simulasi menghembuskan napas atau ekshalasi, yaitu ketika tarikan pada dasar karet dilepaskan atau didorong ke dalam, volume ruangan di dalam botol akan mengecil. Tekanan udara di dalam botol meningkat dan mendorong udara keluar dari balon melalui pipa sehingga balon yang ada di dalam botol ini kembali mengepis. Yang selanjutnya yaitu engineering. Terdapat 3 engineering pada simulator ini. Yang pertama yaitu desain struktural, yaitu rancang bangun percabangan sedotan huruf Y yang harus diukur dan direkatkan sedemikian rupa. Yang kedua, mekanika elastisitas, yaitu rekayasa pemasangan membran diafragma di bagian dasar botol yang dipotong agar pada bagian botol tetap kokoh. Yang ketiga yaitu trouble
solving kebocoran, yaitu rekayasa pemecahan masalah atau problem solving saat merakit sistem tutup. Selanjutnya, pada segi art atau seni pada simulator ini. Yang pertama, representasi visual pemilihan warna balon merah muda agar menyerupai paru-paru dan gambar cabang untuk menyimulasikan pembuluh darah. Yang kedua, desain komunikatif plastisin berbentuk menyerupai hidung untuk menambah nilai kognitif dan imersi bagi siswa SD. Yang ketiga, kerapian dan proporsi. Pemotongan sedotan yang simetris menciptakan tampilan diorama anatomi yang rapi. Selanjutnya dari segi matematika, yaitu yang pertama ada geometri dan dimensi. Yaitu kita perlu memikirkan pengukuran diameter botolnya, panjang sedotan, dan sudut percabangan simetris pada sedotan agar simulator paru-paru mengembang dengan sempurna. Yang kedua yaitu korelasi variabel atau rasio, yaitu rasio kedalaman pada saat tarikan karet terhadap volume pengembangan balon di dalamnya. Yang terakhir yaitu kalkulasi frekuensi, yaitu menghitung siklus kembang kempis per menit menggunakan stopwatch. Jadi saat penggunaan ini umumnya manusia bernafas 20 kali dalam 1 menit. Nah, pada simulator ini kita akan mencoba menghitung menggunakan stopwatch apakah benar dalam 1 menit itu balon akan mengembang dengan sempurna 20 kali dalam 1 menit. Yang pertama ada replika hidung. Ini berfungsi untuk menambah estetika pada simulator ini. Yang selanjutnya ada pipa atau sedotan. Ini berfungsi untuk keluar masuknya udara. Jadi udara hanya boleh keluar masuk melalui pipa ini. Pada tutup botol kita harus memastikan bahwa ini tidak ada kebocoran udara. Selanjutnya ada botol ini sendiri. Botol ini untuk mereplika rongga dada. Selanjutnya pipa cabang yang ada di dalam botol ini sebagai pada pipa yang ada di dalam botol ini, kedua cabang ini mereplika dari trakea dan bronkus. Selanjutnya ada 2 balon kecil di dalamnya yang sudah kita lukis menyerupai cabang atau urat yang ada pada paru-paru. Selanjutnya ada lempengan karet atau balon. Ini sebagai diafragma atau sebagai alat untuk menarik udara masuk ke dalam rongga botol. Ini harus kita pastikan juga tidak ada kebocoran udara agar simulator ini tidak gagal. Jadi, kesimpulan presentasi simulator paru-paru kelompok kami adalah simulator tekanan paru-paru yang terbuat dari material barang bekas ini merupakan contoh sempurna dari integrasi pembelajaran STEAM di tingkat SD. Dari perspektif sains, media ini memvisualisasikan proses biologis dan hukum fisika yang abstrak menjadi konkret. Dan dari sisi teknologi dan engineering, simulasi ini melatih keterampilan merakit struktur kedap udara dengan material alternatif dan pemecahan masalah. Dari segi art, media ini dirancang agar menarik dan komunikatif secara visual untuk anak-anak SD. Terakhir, dari sudut matematik, media ini membuka ruang bagi siswa untuk melakukan pengukuran, pengumpulan data, dan menghitung variabel frekuensi pernafasan secara nyata. Nah, simulator ini membuktikan bahwa edukasi berbasis sains tingkat tinggi dapat disampaikan melalui inovasi sederhana yang ramah lingkungan.
Terima kasih.